Video game itu punya reputasi yang buruk. Melihat pandangan anak-anak menempelkan wajah mereka pada gadget mereka, kecanduan main game, tentunya pandangan yang tidak mengenakan untuk dilihat. Tapi hal yang perlu kita ketahui adalah game itu selain sekedar hiburan juga merupakan simulasi realita. Simulasi artinya menurut KBBI, metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Game itu praktek latihan realita. Game dan realita, mereka berdua mirip kan? Kayak keduanya itu terdiri atas misi, goal, rintangan, tujuan. Cuma perbedaannya adalah konsekuensi dari kegagalan game itu lebih ringan, sedangkan konsekuensi dari kegagalan dari menjalankan misi realita itu lebih berat. Nah, dari perbedaan tersebut sekaligus bisa menjadi sebuah keuntungan. Selain game itu konsekuensinya kecil, juga durasi prosesnya kecil, sehingga kedua keuntungan tersebut mempersilahkan kita untuk bereksperimen banyak, bereksperimen lebih bebas lagi, tidak takut karena kerugiannya itu tidak besar. Contoh dari simulasi itu, simulasi sepak bola. Meskipun kita tidak lakukan tindakan fisiknya langsung di lapangan, tapi lewat layar main game, tetap kau bisa dapat pelajari apa-apa saja peraturan dari permainan basket atau sepak bola. Terus kau juga bisa pelajari strategi apa yang tepat, bisa kau praktekkan dengan tenaga hemat di video game daripada habiskan tenaga untuk praktekkan strategimu di lapangan sepak bola. Hasil banyak eksperimen tersebut, kita bisa membuat kesimpulan prinsip baru untuk kita terapkan di realita. Nah, untuk tips pertama, gunakan sabuk perkakas Mise-en-Scène. Minecraft adalah game bertahan hidup di mana situ kau bisa bangun rumah, memburu hewan, membangun pertanian. Pokoknya ada banyak aktivitas yang dimana dari kebanyakan aktivitas tersebut kau butuh banyak alat dan bahan. Di Minecraft ada dua sistem penyimpanan, toolbar. Sistem kedua namanya inventory. Perbedaan keduanya adalah mengakses toolbar kau hanya perlu memutar aja roda mousemu, sedangkan untuk mengakses inventory kau harus tekan E dulu, baru klik lagi alat atau bahan spesifik, sehingga proses pengambilan barang di inventory lebih ribet. Nah, kedua sistem penyimpanan ini kuterapkan di kehidupanku sehari-hari. Untuk toolbar, wujud realitanya itu kuterapkan di kehidupanku dalam bentuk tas selempang. Sedangkan untuk inventory, wujud realitanya adalah panselku. Sabuk perkakas dan toolbar dan tas selempang itu punya inti yang sama. Intinya adalah gampang akses, kan tinggal ambil aja barang langsung gampang. Terus inti keduanya bisa dibawa kemana-mana. Untuk meningkatkan produktivitas, kita butuh supaya gampang akses. Supaya misalkan ketika kau jalan-jalan terus kau merasa haus, tinggal ambil aja botol air dalam tasmu, sehingga tidak perlu lagi pergi ke warung terdekat atau toko terdekat untuk beli. Terus bisa gampang ambil dompet, ambil STNK, buku tulis juga bisa kamu bawa kemana-mana kalau misalkan kamu tiba-tiba dapat semacam inspirasi atau ide. Soalnya pernah ada beberapa pelanggan tokoku, mereka lupa bawa KTP sehingga harus pulang lagi. Mereka datang ke sini tanpa apa-apa, tanpa tas, apa segala macam. Laki-laki, mungkin laki-laki berpikir bisa merasa malu karena tas selempang itu untuk cewek aja, tapi ada kok model tas selempang yang maskulin. Terus melihat juga bagaimana di masyarakat kita yang kebanyakan bekerja itu laki-laki kan, terus dimana kebanyakan peran di masyarakat itu adalah perempuan sebagai ibu rumah tangga. Jadi seharusnya laki-laki sungguh butuh tas selempang atau hal lain yang mirip fungsinya dengan tas selempang, karena kau beraktivitas banyak sehingga kau butuh efisien produktivitas. Mise-en-Scène adalah keharmonisan antara properti, cahaya, kostum, pokoknya semua unsur-unsur dalam suatu adegan film. Mise-en-place adalah istilah Prancis yang berarti segalanya pada tempatnya. Rapikan barang-barangmu tepat
sesuai, konsisten kepada tempat asalnya. Setelah kau selesai aktivitas kerja, taruh kembali laptop pada tempatnya, kertas printer pada tempatnya, buku jurnal pada tempatnya. Kenapa? Supaya di esokan harinya kamu kerja, kamu tidak pusing cari lagi, oh di mana barang itu, di mana barang ini. Prinsip mission base kamu juga bisa terapkan kepada tas selempangmu. Di tas selempangmu kamu taruh barang-barangmu sesuai pada kantungnya, konsisten. Seterusnya, ada ini kakak kelasku, dia pernah kehilangan kunci motornya. Kami tanyai, dia taruh di mana kuncinya? Dia bilang, kalau nggak salah ingat, dia bilang, oh dia taruh di kantong aja kok, terus beraktivitas terus hilang. Untuk kantung bagian belakang ini tempat ku kategorikan sebagai tempat penyimpanan kunci kosan, kunci motor, kunci roda. Di bagian depan ada 2 kantung. Kantung atas ini tempat penyimpanan kunci juga, tapi tempat penyimpanan kunci sementara. Nah, bagian kantung bawah sini tempat penyimpanan dompet. 2 dompet untuk uang lembar dan uang ini biru untuk uang koin. Terus bagian dalam ada botol air, buku jurnal, buku bacaan. Ya pilih tas selempang yang punya banyak kantong. Tentang kesatria berpedang melawan monster-monster menyeramkan. Di game tersebut ada sistem status. Sistem status ini terdiri atas banyak unsur seperti unsur kekuatan otot, unsur kebintaran, unsur keahlian, kekuatan ajaib. Masing-masing unsur ini bisa kamu upgrade dengan dibayar pakai uang spesifik dari game tersebut. Nah, jika kalian pikir-pikir, ini sistem unsur yang bisa di-upgrade juga ada pada realita. Cuma bedanya adalah di realita itu unsur-unsur yang kita bisa upgrade adalah kesehatan fisik, penampilan, kualitas kerja. Di awal aku main game Dark Souls, aku melakukan kesalahan. Aku investasi berat, distribusi berat pada kekuatan otot aja. Padahal aku seharusnya waktu itu investasi pada stamina atau tenaga, sehingga ketika melawan monster boss besar, yang dimana monster boss besar itu ukurannya raksasa, terus pukulannya sungguh kuat juga, aku kesusahan berguling untuk menghindari serangan boss besar tersebut karena stamina aku rendah, sehingga ya karena tidak bisa menghindari pukulan monster tersebut aku mati. Dari situ aku mempelajari sebuah prinsip bahwa kita distribusi investasi kepada hal yang perlu-perlu aja, sesuai dari apa yang kerintangan minta dari kau. Kalau bos besar monster yang kamu hadapi itu dia pukulannya kuat sekali sehingga mengambil banyak nyawamu, maka investasi yang tepat adalah investasi pada unsur nyawa. Kalau misalkan lawan itu bos monster besar yang bisa terbang sehingga kamu butuh kekuatan sulap dari tongkat ajaib bisa menembakkan bola api kah, bola apa untuk serangan jarak jauh, maka yang kamu tingkatkan adalah unsur keahlian kekuatan ajaibmu. Kalau di realita contohnya adalah kalau misalkan kamu menjalani toko, kamu sudah tahu kalau bakalan banyak ada pelanggan Jumat karena di toko tersebut ada banyak pelanggan di hari Jumat, tapi kamu punya selera berat pada kebersihan sehingga di awal membuka toko kau membersihkan toko kelewatan, padahal udah cukup bersih tapi kamu bersihkan terus. Tentunya kalau kau bersih kelewatan itu mengurangi tenagamu, sehingga kalau tenagamu berkurang susah kan untuk melayani banyak pelanggan, dimana banyak pelanggan butuh banyak negosiasi yang tepat, kesopanan yang tepat, apa segala macam, tapi tenagamu sudah kamu habiskan untuk bersih-bersih. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kamu harus mendapatkan prioritasmu kepada sesuatu yang tepat. Kau harus melihat secara garis besar hal apa yang tepat untuk diprioritaskan. Seharusnya kamu simpan tenagamu untuk bisa melayani banyak pelanggan di masa depan. Kalau misalkan ketangguhan mentalmu itu menurun, maka jangan investasikan tenagamu untuk meningkatkan unsur kualitas kerja, tapi investasikan tenagamu untuk menangani ketangguhan mental. Wujud manifestasi atau
cara tindakanmu untuk meningkatkan unsur ketangguhan mentalmu adalah bisa lewat baca kitab suci, belajar filosofi, atau lewat hiburan, nonton YouTube. Atau kalau misalkan kamu naik jabatan sehingga butuh pengetahuan baru di lingkungan baru untuk menangani tanggung jawab baru, maka kamu investasikan tenagamu untuk belajar. Untuk mengerjakan tugas, biasanya murid itu memprioritaskan sesuatu yang tidak tepat, yaitu memprioritaskan keinginan narsis. Daripada fokus untuk meningkatkan kualitas kerja, dia malah fokus untuk membuat murid-murid lain kagum, sehingga itu menodai kualitas kerjanya. Karena biasanya sok-sok atau bohong. Aku ingin tanya kalian sesuatu. Yang mana lebih merasa puas dan menyenangkan ketika bermain catur? Kamu sebagai anak SD lebih menyenangkan bisa mengalahkan anak TK atau bisa mengalahkan anak SMA? Misalkan di lomba permainan catur, ketika audiens melihat kamu mengalahkan anak TK, mereka bakalan ya oke, biasa, masuk akal sih. Tapi ketika mereka melihat anak SD bisa mengalahkan anak SMA yang lebih tua dan lebih berpengalaman, itu lebih mengagumkan kan, karena audiens tahu bahwa itu benar-benar sulit bagi anak SD untuk mengalahkan anak SMA. Kenyataannya orang-orang yang masyarakat kagumin itu merupakan mereka yang dapat menaklukkan rintangan-rintangan tersulit, seperti Elon Musk. Perusahaan X oleh Elon Musk berhasil menciptakan roket pertama yang bisa diluncurkan, tapi booster roket tersebut datang kembali lagi, ditangkap kembali lagi secara disumpit oleh mesin. Ini mencatat sejarah. Ini memungkinkan umat manusia untuk dapat menggunakan roket yang sama berulang-ulang kali. Itu berarti peluncuran roket biayanya itu menjadi semakin hemat, karena kalian tahu lah pastinya biaya pemakaian untuk peluncuran roket tersebut pasti sungguh mahal. Kita mengagumi penakluk rintangan sulit. Semakin sulit rintangan tersebut, semakin besar rasa kekaguman kita kepada penakluk. Berani menantang kematian, berani menantang rintangan menyeramkan, ya itu yang kita kagumi. Game Getting Over It memiliki reputasi sebagai salah satu game tersulit. Karena reputasi tersebut, orang bisa meremehkan, memandang rendah game ini sebagai sebatas. Itu bisa memberikan kesan bahwa ini hanyalah merupakan game dari pencipta game yang bisa dibilang iseng, ingin punya motivasi bikin orang kesal. Tapi itu nggak benar. Game Getting Over It itu sebenarnya sungguh bijak. Ada pesan mendalam yang pencipta gamenya bernama Bennett Foddy ingin explore. Bennett Foddy mengeksplor filosofi dari kesulitan. Dia mengkritik game-game kebanyakan. Kritikannya adalah bahwa bagaimana kebanyakan game sekarang itu terlalu mudah, seperti junk food, seperti camilan murahan, yang dimana bikin senang tapi kemudian tidak sehat, tidak ada kualitas yang diberikan. Dari game sulit itu menantang kita lebih lagi, sehingga kita harus beradaptasi, meningkatkan skill kita, mengasah skill kita. Sama halnya seperti kehidupan. Jadi Bennett Foddy ingin kita mengatakan ya kepada tantangan sulit. Ingin kita inisiatif berpartisipasi kepada kebanyakan tantangan sulit. Ini seperti makanan kayak sayuran. Sayuran itu kebanyakan orang tidak suka tapi sehat. Sedangkan camilan murahan mereka itu enak tapi bikin tidak sehat. Dan tentunya juga dari game yang terlalu sulit bisa bikin kamu terlalu stres juga. Jadi untuk memilih kesulitan yang tepat itu seperti memilih tantangan sulit yang menantangmu tapi tidak mengunyahmu. Contohnya mungkin kamu ketika naik tangga, kamu hanya naik tangga satu persatu aja, satu langkah naik, satu langkah naik, satu langkah naik.
kamu bisa menantang dirimu untuk menerima tantangan sulit. Menerima tantangan sulit itu seperti memilih untuk menaiki 2 langkah. Tapi jangan menaiki langkah terlalu tinggi, 5 langkah, 6 langkah, karena itu terlalu jauh dan terlalu sulit. Sehingga itu bisa bikin kamu kewalahan. Ketika kau mendambakan, dari dulu punya keinginan besar untuk pindah kota sampai membayangkannya, menghayalkannya untuk berada di kota besar di mana kau bisa menjelajahi supermarket, jalan-jalan ke tempat wisata bagus. Dari dulu kau mendambakan itu, terus kemudian ketika kau capai, kamu senang. Setelah itu kamu akan merasa hampa. Begitulah sifat alam dari perjuangan manusia. Mungkin dari dulu kau menambahkan ingin laptop kan supaya bisa main game apa segala macam. Ketika akhirnya kamu dibelikan video game, laptop juga, kamu main, setelah itu kamu merasa hampa. Itu aneh, padahal proses kamu kerja mengumpulkan uang. Uangku bertambah selangkah lagi mendekati target jumlah uang yang kubutuhkan untuk membelikan laptop. Melihat adanya progres kamu, uangmu bertambah, melihat adanya progres kamu selangkah mendekati tujuanmu, itu membuatmu senang. Kerja-kerja ada progres, itu bikin kamu senang lagi. Ketika akhirnya mencapai impianmu yang awalnya senang menjadi tambah senang, terus jatuh ke bawah, merasa hampa. Itulah semacam ilusi yang bisa dibilang berhasil membodohi kita. Tapi tidak selamanya ilusi ini bisa membodohi kita. Kita bisa mengubah lensa penglihatan kita supaya ilusi ini menjadi keuntungan bagi kita. Game ini tentang anak dewa Hades. Hades adalah dewa neraka. Anak dewa Hades ingin bebas dari neraka untuk pergi keluar menemui dewa-dewa Olympus, yaitu Zeus dan lain-lain. Hal yang menarik dari game ini adalah tidak adanya checkpoint, yang berarti ketika kamu main itu kamu menaiki lapisan neraka banyak untuk supaya bisa keluar bebas dari neraka. Ketika kamu naik, tapi ketika kamu mati kalah, kamu akan jatuh kembali, turun ke bawah ke tangga 0. Kamu harus kembali menaiki lagi tangganya dari 0. Jadi game ini juga punya reputasi sulit. Bercerita tentang dewa bernama Kratos akan perjuangannya untuk pertobatan, menghadapi masa lalu yang dia selama ini jauhi dan larikan diri. Dia berkarakter keras, pemarah, disiplin keras, justru merupakan agresi yang dia sebagai prajurit Romawi butuhkan. Dia memiliki anak bernama Atreus. Awalnya mereka memiliki hubungan yang tidak begitu baik. Seiring waktu, Kratos belajar untuk mengontrol dirinya, belajar untuk tidak terlalu egois dan mulai bisa mempercayai orang lain. Belajar untuk seiring waktu dia semakin lembut. Seiring waktu dia juga mulai bersedia menghadapi rasa malu dan rasa bersalah akan masa lalunya. Merasa bersalah itu oke, gak apa, itu menunjukkan bahwa kau memang peduli. Tapi untuk tenggelam pada perasaan bersalahmu itu tidak produktif. Ketika kau membuat kesalahan, ketika bekerja di toko, pelangganmu itu tidak mau kau terus minta maaf. Minta maaf ya. Enggak, pelangganmu mau kau menyajikan layanan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Mereka mau pulang dari tokomu mendapatkan layanan yang berkualitas sesuai yang mereka inginkan sebelum mereka pergi ke tokomu. Bukan untuk merasa tinggi diri karena kau minta maaf, menunduk kepada mereka. Ketika mereka mengunjungi tokomu, mereka tidak ingin disambut oleh orang tidak kompeten yang suka merendah diri dan minta maaf.